Welcome to our channel. Meski sibuk mengurusi urusan geopolitik negara lain, kita juga tidak boleh lupa kalau minyak goreng di negara ini menjadi langka beberapa waktu lalu dan sekarang jadi mahal. Hal ini menjadi mengherankan, manakala Indonesia dikenal sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Ya, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO melaporkan, sejak tahun 2018, Indonesia menyumbang 50% lebih dari total 71 juta ton CPO, bahan baku minyak goreng secara global. Untuk membuktikan narasi tersebut, data fakta hadir melalui daftar perusahaan kelapa sawit terbesar yang ada di Indonesia. Berikut ini sejumlah bukti yang menjelaskan betapa besarnya mereka. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. PT Smart Tbk. Perusahaan sawit terbesar pertama yang ada dalam daftar adalah Sinarmas Agro Resources and Technologies atau yang disingkat SMART. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1962 tersebut merupakan bagian dari konglomerasi bisnis grup Sinarmas yang didirikan oleh Eka Cipta Wijaya, orang kaya kedua di Indonesia menurut perhitungan Global Asia tahun 2018. Berdasarkan laporan tahunan 2019, perusahaan ini memiliki perkebunan sawit seluas 138.000 hektar yang tersebar di berbagai daerah, dengan 47 kebun sawit yang menjadi bagiannya. Selain itu, mereka membukukan penjualan hingga 36,19 triliun rupiah dengan laba bersih yang cukup fantastis, yakni sebesar 899 miliar rupiah. Perusahaan ini juga memiliki fasilitas pabrik pengolahan dengan kapasitas 4,4 juta ton yang menghasilkan produk CPO dan produk turunan lain. Untuk mengidentifikasikannya, kita bisa berpatokan pada produk turunan Smart yang dipasarkan dengan berbagai merek seperti Vilma, Mitra, Kunci Mas, dan Palmvita. Tidak hanya memasok untuk kebutuhan dalam negeri, perusahaan ini juga melakukan ekspor ke berbagai negara kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika Serikat, hingga Afrika. PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya terdapat perusahaan yang memulai industri perkebunan mereka dalam bisnis singkong dan karet, hingga kemudian terjun ke dunia sawit pada tahun 1984 dengan membuka lahan di wilayah Provinsi Riau. Seiring berjalannya waktu, lokasi lahan semakin berkembang untuk selanjutnya tersebar di wilayah Kalimantan dan Sulawesi sampai saat ini. PT Agro Astra Lestari Tbk adalah anak perusahaan dari grup Astra yang merupakan hasil merger dari beberapa perusahaan perkebunan dengan total area lahan sekitar 286.877 hektar. Nah, dari luasan tersebut, 217.328 hektar adalah kebun inti, sedangkan 69.549 sisanya merupakan kebun plasma. Dikutip dari laman resminya astraagro.co.id, perusahaan mencatatkan produksi sawit sebesar 4,633 juta ton dari seluruh kebun sawitnya di Indonesia selama 1 tahun periode 2020, serta 1,429 juta ton produksi CPO dalam periode yang sama. Dengan begitu, di tahun yang sama, perusahaan menghasilkan pendapatan hingga 18,8 triliun rupiah dengan laba yang diperoleh mencapai 893 miliar rupiah, di mana produk minyak sawit olahan tadi juga diekspor ke Tiongkok, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. PT Salim Infomas Pratama Tbk. Perusahaan satu ini telah menjadi pemain besar dalam industri hulu dan hilir tanaman sawit di Indonesia hingga kini. Nah, jika menemukan merek minyak bimoli dan margarin palmia, maka otomatis kalian telah menjadi konsumen dari perusahaan yang didirikan pada tahun 1992 ini. Dalam laporan tahun 2019, luas lahan kelapa sawit milik Salim Infomas Pratama
mencapai 251.112 hektar. Sementara pendapatan yang tercatat pada tahun 2020 mencapai laba bersih sebesar 340 miliar rupiah dengan pendapatan sebesar 14,4 triliun rupiah. Sementara di bisnis hilir, perusahaan ini memiliki 26 pabrik kelapa sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan dengan total kapasitas pengolahan sebesar 6,8 juta ton per tahun. Bisnis mereka juga meliputi penelitian dan pengembangan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan dan pengolahan kelapa sawit, hingga produksi serta pemasaran produk minyak goreng, margarin, dan shortening. Belakangan, PT Salim Infomas Pratama Tbk menjadi sorotan setelah adanya laporan mengenai dugaan penimbunan minyak goreng pada 18 Februari 2022 lalu. Dharma Satya Nusantara. Di bawah naungan Triputra Group, perusahaan ini telah berkembang dan tidak ketinggalan menjadi pemain penting lainnya di dunia kelapa sawit Indonesia. Dharma Satya Nusantara mulai didirikan pada 29 September 1980 dengan usaha industri perkayuannya. Sampai pada tahun 1996, secara resmi perusahaan ini memulai ekspansi ke bisnis kelapa sawit. Hingga saat ini, area perkebunan mencapai 112.450 hektar dengan 84.556 hektar adalah lahan inti dan sisanya adalah lahan plasma yang digunakan juga oleh petani setempat. Sementara di tahun 2020, perusahaan ini mencatatkan kinerja yang positif secara finansial dengan pendapatan sebesar 6,6 triliun rupiah dan laba bersihnya mencapai 478 miliar rupiah. Sedangkan selama 9 bulan pertama tahun 2021, Dharma Satya Nusantara mencatat penjualan 5,1 triliun rupiah, tumbuh 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan kelapa sawit memberikan kontribusi 81% dari total penjualan DSNG atau sebesar 4,1 triliun rupiah. PP London Sumatera Indonesia. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan sawit terkemuka dan mempunyai banyak pengalaman sebab telah ada sejak tahun 1906. Seperti namanya, PP London Sumatera Indonesia didirikan oleh perusahaan asal Inggris Harrison and Cotsfield dan semua lahan perkebunannya tersebar secara luas di Pulau Sumatera. Namun, pada tahun 2007, perusahaan kelapa sawit milik Salim Group Indofood melalui anak usahanya yakni Salim Infomas Pratama mengambil alih sebagian besar saham perusahaan ini. Karena itu, di tahun tersebut perusahaan otomatis masuk dalam anak usaha grup Salim hingga sekarang. Berdasarkan laporan tahun 2019, total luasan area perkebunan adalah 116.000 hektar dengan 96.000 hektar lahan kelapa sawit. Sementara 15.945 merupakan lahan karet dan 4.083 hektar telah berkembang pesat dan menjadi pemain besar di dunia kelapa sawit dan bisnis dalam bidang lainnya seperti perkebunan coklat, teh, dan karet. Terlebih pada tahun 2020, perusahaan ini menunjukkan kinerja positif melalui pendapatan yang mencapai 3,5 triliun rupiah dan laba bersihnya mencapai 695 miliar rupiah. PT Sawit Sumbermas Sarana. Posisi ke-6 diisi oleh Sawit Sumbermas Sarana yang secara struktur kepemilikan masih berada di bawah naungan Citra Borneo Indah. Perusahaan ini mengelola lahan inti seluas 93.660 hektar dan plasma seluas 22.862 hektar yang berpusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Produksi kelapa sawitnya pun tidak main-main, yakni mencapai 1,61 juta ton tandan buah segar atau TBS dengan produksi CPO mencapai 448.000 ton, serta mencatatkan pendapatan dari laba bersih masing-masing sebesar 4 triliun rupiah dan 743 miliar rupiah. Kinerja di tahun 2021 pun tidak kalah mentereng, sebab naiknya pendapatan juga disertai pertumbuhan laba hingga 286%. Sebagaimana sebelumnya tercatat, 267,65 miliar rupiah di akhir September 2020 dan meningkat hingga 1,03 triliun rupiah setelahnya.
Selain pendapatan naik, SSMS produk-produk hilir dari perusahaan ini pun banyak diekspor ke berbagai negara seperti Tiongkok, India, Pakistan, dan Bangladesh. Sampurna Agro. Sejatinya Sampurna Agro merupakan milik keluarga Sampurna Group yang berdiri sejak tahun 1993 dengan nama PT Selapan Jaya. Hanya saja, perusahaan mengalami perubahan nama pada tahun 2007, serta baru memulai usahanya di bidang industri pengolahan kelapa sawit pada tahun 2002. Sejauh ini PT Sampurna Agro Tbk memiliki kode saham SGRO dan bergerak juga dalam bidang produksi untuk menghasilkan produk sawit, benih unggul sawit, karet, dan juga sagu. Lokasi perusahaan ini tersebar di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Selain mengelola perkebunannya sendiri, Sampurna Agro dan anak usaha tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma. Total lahan kelola sebesar 84.300 hektar dengan sebagian besar wilayah perkebunannya berada di Pulau Kalimantan. Laporan tahun 2020 menandai pendapatan perusahaan itu mencapai 3,5 triliun rupiah. Namun, kerugian yang dicatatkan menyentuh angka 192 miliar rupiah. Sementara itu, produksi tandan buah segar atau TBS mencapai 1,83 juta ton dengan volume produksi CPO mencapai 429.000 ton. Sebenarnya produksi bahan baku minyak goreng yang besar menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam memenuhi kebutuhan atau permintaan kelapa sawit dunia serta produk turunannya. Tapi apa sih yang melatar belakangi langkanya minyak goreng ini hingga saat ini masih membuat bingung masyarakat awam? Apa pendapat kalian tentang ini?